Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan langsung. Yang pertama, apa yang Anda pahami dengan ibadah mahdah dan ghairu mahdah? Sertakan dengan contohnya. Ibadah mahdah. Ibadah mahdah adalah ibadah yang tata caranya telah dirumuskan atau diputuskan, di mana ibadahnya berkaitan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Contohnya seperti mengerjakan sholat, puasa, membayar zakat, dan melaksanakan ibadah haji. Kemudian ada ibadah ghairu mahdah. Ibadah ghairu mahdah adalah ibadah yang tata caranya tidak dirumuskan, serta boleh divariasikan, bebas, dan semau dari orang yang melaksanakannya. Contohnya itu seperti menghadiri acara, perjanjian, menjenguk orang yang sakit, dan lain-lain. Lanjut, untuk apa Allah mewajibkan sholat? Berikan dalil yang mewajibkan perintah sholat. Sholat itu wajib hukumnya, karena sudah semestinya bagi kita, manusia yang tujuan diciptakannya kita ke dunia, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil yang mewajibkan perintah sholat diantaranya yaitu ada pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 110, yang artinya, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu. Tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 110. Lanjut, apa yang membedakan antara akhlak, etika, atau moral? Sertakan dengan dalilnya. Akhlak adalah bagian suatu hal yang berkenaan dengan perilaku seseorang, entah baik dan buruknya orang tersebut, yang diukur dari wahyu atau Al-Quran dan hadis. Sedangkan moral adalah suatu hal yang berkenaan juga dengan perilaku baik serta buruknya seseorang, yang diukur dari tradisi dan budaya orang tersebut atau sekelompok orang di sekitarnya. Dalil yang berkaitan diantaranya ada pada surah Ali Imran ayat 159, yang artinya, maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad SAW berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Quran Surah Ali Imran ayat 159. Oke, lanjut. Bagaimana pandangan Islam terhadap toleransi antar umat beragama? Apa saja batasan dalam toleransi? Dalam Islam, kita diperintahkan untuk tetap menjalin hubungan persaudaraan, pertemanan, nilai-nilai sosial, dan toleransi terhadap kepercayaan lain, di mana dengan tidak membedakan perbedaan agama lain yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Salah satunya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Kafirun ayat 6, yang artinya, untukmu agamamu dan untukku agamaku, yang juga termasuk batasan toleransi, selagi ketika toleransi itu tidak mengganggu akidah kita. Yang terakhir, jelaskan bagaimana Islam mengatur penggunaan harta, pangkat, dan jabatan. Islam mengatur penggunaan harta, pangkat, dan jabatan hendaknya digunakan untuk dan bahkan didaya gunakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni dengan sebaik-baiknya, penuh tanggung jawab, dan sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Harta, misalnya, digunakan selain untuk kehidupan duniawi, juga harus digunakan sebagai infak atau belanja untuk akhirat. Begitu pula jabatan. Jabatan juga harus digunakan secara baik dan penuh amanah, karena jabatan tersebut akan kita pertanggungjawabkan di akhirat kelak. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.